Ada fakta menarik ya tentang seberapa terkaitnya dunia kita melalui yang disebut dengan supply chain, global supply chain. Mungkin ya kita merasa kalau ada konflik di negara lain yang jaraknya itu sangat jauh, mungkin tidak akan mempengaruhi perekonomian negara kita. Tapi kenyataannya, perekonomian kita saat ini tuh seperti jaring laba-laba yang sangat rumit. Bisa dianalogikan satu helai benang di negara lain putus, bisa sampai efeknya ke negara kita. Secara teknis, hampir tidak ada barang yang murni diproduksi suatu negara saja. HP yang kita pegang, baju yang kita pakai, sampai pupuk yang dipakai oleh petani kita, komponennya itu berasal di berbagai dunia. Begitu ada jalur perdagangan yang terhambat, baik itu konflik politik, penutupan pelabuhan, atau bencana, ini akan menciptakan yang namanya efek domino. Biaya logistik naik, bahan baku langka, dan disinilah terjadi yang namanya dasar ekonomi yang mulai bekerja lagi. Saat suatu barang itu susah didapat dan permintaan itu melonjak, maka harga akan ikut naik juga. Jadi ketergantungan seperti ini ya, ekonomi seperti ini itu seperti pedang bermata dua. Di sisi lain ya, ini membuat barang-barang lebih murah karena diproduksi di tempat yang paling efisien. Tapi di sisi lain membuat ketahanan ekonomi suatu negara itu rapuh karena bergantung pada faktor eksternal. Suatu negara belum bisa benar-benar mandiri ketika suatu energi, pangan, bahkan teknologi yang masih bergantung pada negara lain. Jadi inilah alasannya kenapa negara belakangan ini mulai berbicara tentang hilirisasi, atau disebut sebagai membangun industri di negara sendiri. Tujuannya bukan cuma soal nasionalisme ya, tapi untuk memperpendek rantai pasok supaya kita tidak bergantung pada negara lain lagi.